Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan 60 menit inspiratif dan inovatif. Masih bersama saya Vicky Manengke dan juga masih bersama dengan tamu saya hari ini ada Valentina. Ya. Valentina, di mana sekarang kamu udah bukan lagi hanya fokus di menjual sepatu gitu ya. Betul. Tapi kamu juga punya manajemen artis. Gimana ceritanya dari sepatu ke manajemen artis itu agak jauh sih. Iya. Jadi dari kebangkrutan itu aku sempat mau give up kan. Ya, tapi aku berpikir lagi bahwa ketika aku give up sekarang, aku akan jauh lebih menyesal nantinya gitu. Iya. Karena aku masih sangat muda, aku belum menikah, aku punya banyak waktu untuk bangkit lagi gitu. Sampai akhirnya aku bangkit lagi. Betul. Tapi aku belum dapat vendor. Aku udah sampai ke Bandung, ke Bogor, ke Bekasi, ke semua tempat lah aku kunjungin gitu ya. Dan nggak temu juga sama vendornya. Nggak ketemu yang seperti apa yang kamu mau atau? Seperti apa yang aku mau. Karena yang aku mau ini kan, aku kan desain sendiri. Sedangkan yang rata-rata yang aku temuin itu vendornya dia punya desain sendiri, harus dari desain dia. Sedangkan aku kan maunya desain sendiri kan. Jadi nggak ketemu-ketemu. Sampai akhirnya aku bingung nih mau ngapain. Aku juga sempat jualan snack kayak gitu. Lalu tapi tetap usaha di sela-sela itu ya, tetap ya. Tetap karena aku jadi kamu nggak benar-benar putus asa sama sekali gitu. Nggak. Aku bener-bener gimana ya caranya supaya nggak diem doang gitu. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk bikin manajemen artis di bidang entertainment. Nah, saat ini juga ada production. Dan akhirnya ternyata manajemen artisnya jalan banget. Pada saat dapat vendor di tengah-tengah jalan kan nggak mungkin saya tinggalin karena saya sudah komitmen untuk mengambil keputusan ini. Sampai akhirnya saya buka PT, yaitu PT Valentina Permata Global Group. Nah, itu isinya ada bidang entertainment saya, bisnis bidang entertainment saya, dan bisnis fashion. Dan saya punya karyawan juga. Mungkin pertanyaan berikut saya itu agak pribadi. Karena berbicara soal hubungan kamu bersama dengan orang-orang sekitar dan mungkin lawan jenis. Untuk sosok wanita seperti kamu, usia 22 tahun, kamu settle, kamu sebenarnya sudah tahu apa yang kamu lakukan. Kamu sangat fokus dengan bisnismu. Mungkin buat beberapa pria itu terlihat intimidatif. Iya nggak sih? Maksudnya karena wanita, oh kamu lebih settle nih, kamu lebih ngerti gitu. Sementara saya mungkin saya baru mulai gitu. Kamu bagaimana, pernah mendapatkan seperti itu nggak? Enggak. Sering banget sih. Sering banget ya? Ya memang puji Tuhan yang deketin memang banyak sih. Cuman akunya masih fokus ke bisnis. Terus kayaknya mungkin aku merasa belum cocok atau gimana kayak gitu. Iya. Jadi emang belum nemu sih. Jadi emang single juga. Iya. Bukan berarti itu akhirnya membuat kamu apa saya terlalu berlebihan dalam bisnis? Enggak ya. Memang kamu berpikir bahwa kesimpulannya ya belum dapat aja gitu. Belum dapat aja gitu. If you really a man, you need to know how to handle me. Yes, right. That's right. Oke, kita ngomongin soal cara kamu menanggapi komplain. Ini adalah salah satu hal yang terberat yang dihadapi sama banyak entrepreneur, ya kan? Tentunya kita pengen konsumen jadi puas dong. Tapi ada aja ya satu atau dua tuh yang komplain. Kamu pernah menghadapi seperti itu juga? Pernah. Jadi komplain itu dulu banget. Jadi ketika saya masih awal-awal, saya kerja sama vendor saya, yang saya bilang tadi itu dia terima partai, tapi akhirnya kerja sama saya itu, dia itu tidak mengelola keuangan dengan baik. Sampai akhirnya uang saya dipakai untuk orderan berikutnya, orderan orang lain, uang orang lain dipakai untuk saya, jadi berantakan banget. Iya. Sampai akhirnya customer tuh komplain sampai ratusan orang. Jadi saya pernah UGD tuh sampai 2-3 kali gara-gara stres. Komplainnya kenapa mereka? Komplainnya karena barangnya delay. Gitu. Jadi saya mau refund uang saya 80% di pabriknya kan. Sampai akhirnya itu kacau banget dan akhirnya itu dulu banget sih. Tapi kalau untuk sekarang udah nggak pernah, hampir tidak pernah ada komplain. Karena saya sudah merasakan dikomplain dulu. Jadi saya udah mengerti bagaimana caranya supaya saya jangan dikomplain lagi nih. Berarti saya harus nyari vendor yang benar. Lalu apalagi berarti saya produknya harus diperbagus terus. Tapi kalau untuk segi produksi nggak ada yang komplain sih. Rata-rata yang karena delay waktu itu aja, kesalahan dari vendornya ya. Berarti kita harus kerja sama yang benar. Lalu gimana? Kontraknya harus jelas. Ini gimana nih? Kalau misalkan kamu telat, dendanya berapa? Jadi harus jelas semuanya, mulai dari agreementnya, mulai dari segi hukum itu harus jelas. Jadi jangan sampai dia kayak dulu lagi, kita dapat vendor kayak dulu lagi. Mungkin itu. Lalu yang kedua, customer service, kan saya punya customer service, staff customer service. Itu saya harus mengajari dia untuk bagaimana kamu ini menangani customer dengan sebaik mungkin. Karena customer is a king gitu ya. Tanpa mereka, perusahaan kita nggak akan bisa settle. Jadi sesalah mereka atau mereka benar, tetap kita harus minta maaf. Jadi
dilatih untuk bagaimana dia benar-benar bisa menghargai customer gitu. Jadi sekarang udah jarang banget sih ada komplain. Oke, wow. Berarti memang sudah melatih banget ya customer service kamu. Misalnya saya adalah konsumen yang kecewa gitu ya. Saya nelfon kamu, terus saya marah-marah sama kamu ya. Saya bilang, Valentina gimana sih Valentina? Kamu ngirimin sepatu sama saya dua-duanya kanan. Oh iya. Yang kiri mana? Saya pakai dua-duanya kanan. Gimana dong? Kamu gimana sih? Ini pertanggungjawabannya seperti apa dong? Bagaimana cara kamu ngadepin begitu? Kamu akan bilang seperti apa? Sejauh ini nggak pernah sih kejadian kanan semua gitu. Tapi kalau sampai nanti suatu hari besar gitu ya, tapi kayaknya nggak mungkin sih kalau kanan semua itu terlalu fatal. Tapi andaikan dapat telepon seperti itu, ya saya langsung panggil, saya langsung turun tangan, panggil bagian. Pertama yang kamu lakukan apa? Kamu minta maaf dulu? Minta maaf dulu pasti. Saya benar-benar mohon maaf yang sebesar-besarnya, gini, nanti kita saya cross check dulu. Kita bisa kasih diskon untuk berikutnya kalau kakak pesen lagi, saya benar-benar mohon maaf sekali, pasti gitu dong. Oke, iya. Sampai benar-benar kamu kasih komplimen tadi ya? Iya, komplimen tadi gitu. Oke deh, kalau misalkan kakak bete, ya kita kasih diskon tadi itu. Nah, saya langsung turun tangan ke bagian bawah. Ini kenapa kok bisa begini, sepatu kanan semua, ini fatal banget kan? Pasti saya tegur gitu. Iya. Dan kalau ternyata ada kesalahan, pasti akan saya benerin gitu di staffnya itu. Gitu. Oke. Tapi so far belum ada ya? Belum ada tuh sepatu kanan atau kiri doang gitu kan. Mungkin kalau saya, ini ada anak buah saya yang sedang ngirim, kamu kok ngirimnya dua-duanya kanan? Kamu nggak tahu rasanya pakai kanan dua-duanya nggak enak. Coba kamu pakai dua-duanya kanan. Bisa. Oke, pemirsa, setelah ini kami akan kembali lagi. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar quotes. Iya. Saya akan minta kamu untuk membuat sebuah quotes. Quotes yang membuat kamu bertahan dalam bisnis kamu, membuat kamu kuat, membuat kamu terus berinovasi mungkin. Atau apapun lah quotes yang kamu pegang selama kamu melakukan bisnis. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana, saya Vega Manika akan kembali lagi. Tetap di sini.